Hello, di sini saya akan menjelaskan untuk indikator Fibonacci Elite 3. Sebenarnya kalau kita lihat di indikator ini pasti mengira bahwa indikator ini bekerja ketika ada overbought sell dan kita masuk sell, atau atau ketika ada buy di sini kita akan buy. Tidak seperti itu untuk pemakaian indikator ini. Kita mulai dari framework dulu. Satu persatu kita akan mengenal apa yang ada di indikator ini. Pertama di sini ada yang namanya ini upper daripada Bollinger Band. Di sini ada low Bollinger Band. Kemudian di sini ada Fibonacci. Fibonacci ini digaris otomatis ketika tren mulai berubah dari A, B ke C. Jadi dari sini, dari tertinggi, kemudian tren berubah dan ditarik lagi ke atas yang paling tinggi. Jadi ABC ya ini ya. Di ABC seperti ini. Penarikannya seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, seperti ini. Yang paling penting di sini ada squeeze. Squeeze ini zona SNR. Ketika zona ini ditembus, maka kita menganggap breakout. Teknik ini dipopulerkan oleh siapa ya, John Carter kalau nggak salah, bisa dibaca ya. Suku sini zona SNR minor. Saya anggap zona SNR minor ini. Paling utama di sini ada RSI, oversold sama overbought. Jadi ini yang jenuh beli, yang ini jenuh jual. Jadi ini tertinggi, ini terendah. Bagaimana cara kerjanya indikator ini? Tergantung kita pakai dulu time frame M1 atau M5. Contoh di M1. Pemakaian indikator ini itu ketika overbought contoh seperti overbought ini pagi tadi ya. Overbought ini overbought, anggaplah di harga 4326. Kemudian squeeze di harga sekitar 4318. Kemudian tren di harga 4315. Nih, anggaplah seperti ini. Nah, kita bisa melakukan sell ketika sudah break daripada squeeze. Di sini area sell kita. Di sini area sell kita. Di sini area stop loss kita. Kenapa stop loss-nya kok jauh? Ini ya, stop loss kita di sini. Ini kan overbought. Kemudian ini main area kita, take profit-nya sekitar 2168 ini. Kenapa kok stop loss-nya jauh? Karena kita teknik ini hanya untuk USG. USG itu kesatuan terkecil daripada USD. Ini ya. Jadi ini sudah take profit. Tergantung time frame berapa yang kita gunakan. Ini misal scalping ya. Kalau saya pribadi sendiri pakai time frame M5. Rumusnya harus overbought dulu, kemudian breakdown atau breakout. Sebenarnya kalau kita teliti, sebenarnya tugas dari RSI oversold dan overbought itu sebagai SNR. Contoh ini overbought, ini oversold, kemudian di bawahnya ada RSI lagi. Kan market selalu begini sih. Ini begini. Ini kita bicara logika lagi ya. Logika kenapa kita pakai indikator ini. Ketika harga berada di overbought ke oversold, contoh gini kan, harga selalu begini,
Kita bisa sell ketika sudah trend dan mengarah ke overbought, kemudian oversold ini ketika ditembus sudah jadi resisten dan seterusnya. Intinya overbought dan oversold ini sebuah SNR. Ini kan SNR, 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 ini SNR, SNR. Coba kita perhatikan. Ketika oversold ini ditembus, dia ke atas atau enggak? Sudah menjadi resisten. Begitu ini juga dari resisten, ini juga jadi resisten. Terus dia terjun. Sebelum NFP, kita apa yang kita lakukan? Sebelum NFP ya, ini kita bicara sebelum NFP. NFP kemarin sekitar 75. Rumusnya apa? Rumusnya overbought dulu ditandai. Kemudian squeeze terdekat. Ini ya, squeeze terdekat. Kemudian trend. Main area kita kemana? Main area kita di sini. Ini main area kita. Ini SL kita. Take profit kita bisa 1:2 atau 1:1. Ini kita bisa copy di sini. Ini bisa take profit kita di sini. Semoga dipahami ya. Jadi rumusnya overbought dulu, kemudian breakdown, squeeze atau trend, baru kita lancarkan USG akun kita. Kalau seperti ini kan kita kan nggak berfokus pada lower Bollinger Band atau upper Bollinger Band. Di sini ada oversold. Ini contoh yang gagal ya. Contoh yang gagal maksudnya kita nggak open posisi di sini. Di sini ada oversold, kemudian di sini tidak ada squeeze-nya di sini. Squeeze-nya di sini. Ini di sini ya. Squeeze di sini. Sementara trennya di sini. Ini contoh yang kita hindari. Nah, ini oversold-nya sudah muncul. Anggaplah kita sudah entry di sini. Sekarang kita berlogika. Jarak oversold ke jarak trend. Apakah sebanding dengan kekuatan tren dan kekuatan breakout? Kan begitu. Harusnya yang bagus itu ketika squeeze ini berada di sini atau dekat daripada tren dan jauh daripada stop loss. Kalau begini kan artinya tren ini yang lebih kuat daripada oversold ini. Contoh yang bagus itu squeeze yang benar-benar berdekatan dengan pada tren. Ini ya bagus ini kan. Ini squeeze, ini trend. Lihat jaraknya, ini squeeze. Ini stop loss. Ini stop loss ya, stop loss. Stop loss kita di sini. Kita bisa entry ketika break squeeze dan break daripada trend. Di sini kan ini squeeze, ini area, main area. Kita bisa buy. Buy ini pasti tidak akan rugi kalau teman-teman bisa disiplin. Ini di sini kita buy, di squeeze kita buy sampai 2618 di sini. Nih, bisa pakai stop loss SL plus BE bisa. Nah, ini perbandingan main area kita. Ini harus pakai USG. Bagaimana kalau
kalau kondisi sekarang pun cukup buruk ya, di mana area squeeze di sini ya, area squeeze berdekatan dengan area stop loss atau oversold dan tren jauh. Jadi perbandingannya di sini sampai ini cukup jauh, sampai ini cukup jauh. Ini cukup jauh ya. Atau di sini cukup jauh. Harus squeeze yang berdekatan, Oke, sekian untuk penjelasan sederhana tentang teknikal ternak USG ini. Semoga bermanfaat. Ini kalau misal trennya ini berdekat di sini dan squeeze ini, kita bisa masuk buy. Ini misal nanti ini turun, ini misal masih turun, nanti tren turun di sini dan lurus. Kemudian jarak antara oversold dan jarak tren ini lebih besar oversold, maka kita bisa masuk cicil buy sampai 2618 berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.